Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi dari kami. Yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator yaitu MUZ Ariandi dan teman saya Andre Febianto. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Andre. Dan Andre dipersilakan. Klasifikasi feedback. Dengan adanya feedback yang diberikan pembimbing kepada peserta didik akan mengetahui kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki, serta kemampuan-kemampuan yang sudah baik untuk dipertahankan. Pemberian feedback yang efektif dari pembimbing akademik dalam praktik berguna untuk memfasilitasi perkembangan sesuai kebutuhan serta didik sehingga tujuan tercapai. Berikut ini adalah beberapa feedback, yaitu 1. Feedback negatif dan feedback positif. 2. Feedback netral. 3. Feedback internal. 4. Feedback eksternal. Selanjutnya, fungsi feedback intrinsic. Feedback intrinsic adalah informasi tentang tindakan yang diberikan oleh sumber di luar pelaku. Umpan balik intrinsic merupakan umpan balik dari faktor luar berupa masukan tambahan yang mempunyai peranan yang penting. Fungsinya adalah membantu peserta didik untuk menilai penampilan yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh dirinya sendiri, dan sebagai alat untuk memotivasi peserta didik. Pemberitahuan informasi, penguasaan, dan motivasi. 3. Fungsi feedback program. Umpan balik merupakan aspek penting dari setiap program, dan program yang diselenggarakan dalam umpan balik membantu dalam OLM untuk memeriksa kembali keberhasilan dan kegagalan serta mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki kesalahan. Umpan balik pada akhirnya akan memastikan berkelanjutan program-program OLM. Umpan balik merupakan proses yang digunakan manajer untuk membantu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. 4. Menentukan kecepatan feedback yang dibuat. Menyadari konsekuensi dari suatu aksi yang kita lakukan diperoleh melalui cara umpan balik. Sebagai contoh, kita berjalan dan sementara kita memperoleh umpan balik secara visual terhadap jalan atau arah yang harus kita tempuh, serta kecepatan langkah kaki yang sesuai. Untuk contoh umpan balik ini, umpan balik visual melalui indera penglihatan atau mata, memberi kemampuan kepada kita untuk mengurus kecepatan langkah kita sesuai alur jalan yang dilalui dan juga menghindar rintangan atau halangan yang ditemui. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Andre Febianto. Baiklah, materi selanjutnya itu saya bacakan sendiri. Menentukan frekuensi pemberian feedback. Persepsi terhadap definisi umpan balik adalah tanggapan terhadap kinerja yang sudah dilakukan sehingga bermanfaat, memberikan pengarahan dan motivasi untuk memperbaiki kinerja sesuai tujuan pembelajaran dan standar yang berlaku. Adanya motivasi yang dimiliki untuk melakukan umpan balik tersebut serta faktor yang tepat menghambat penerimaan umpan balik yaitu bersifat indikatif. Sekian, terima kasih. Tunggu. Materi selanjutnya yaitu perbedaan ability pengaruh usia terhadap keterampilan, inteligensi, dan penampilan motorik, kesiapan aspek fisik. Materi pertama akan membacakan saya sendiri, yaitu perbedaan ability. Ability dikatakan sebagai kemampuan, sedangkan skill adalah keterampilan atau keahlian. Ability tercipta secara natural dan dimiliki setiap
orang sejak lahir, sementara skill bisa didapat dengan belajar dan berlatih. Kemampuan ability adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya. Pengaruh usia terhadap keterampilan. Melalui keterampilan anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang, seperti senang memiliki keterampilan memainkan boneka, melempar dan menangkap bola atau memainkan permainan. 2. Anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya ke kondisi yang independen. Anak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah pada usia prasekolah atau usia kelas-kelas awal sekolah dasar. Anak sudah dapat dilatih menulis, menggambar, melukis, dan berbaris per baris. 4. Anak dapat bermain dan bergaul dengan teman-teman sebayanya. 5. Perkembangan keterampilan sangat penting pada perkembangan individu. Inteligensi dan penampilan motorik. Perkembangan inteligensi atau dalam dunia psikologi maupun pendidikan dengan perkembangan kognitif, yaitu ilmu yang menyelidiki tentang kehidupan mental. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Andre Febianto. Baiklah, selanjutnya kesiapan aspek fisik. Kesiapan fisik berarti tenaga yang cukup dan kesehatan yang sangat baik. Sementara kesiapan mental berarti memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan. Yang prinsip-prinsip kesiapan. 1. Semua aspek perkembangan berinteraksi. 2. Kematangan jasmani dan rohani yang perlu untuk memperoleh pengalaman. 3. Pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan. 4. Kesiapan dasar untuk kegiatan terbentuk dalam periode selama masa pembentukan dalam masa perkembangan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya. Pak berdua itu. Ya, nampak siko kalau muka. Alah. Baiklah, materi selanjutnya itu meningkatkan kinerja mandiri dengan transfer keterampilan dan imajinasi yang terinspirasi. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Andre Febianto. 1. Dimensi arousal. Pengertian dimensi arousal. Dimensi arousal adalah keadaan fisiologis dan psikologis seorang yang berkaitan dengan tingkat kewaspadaannya. Tingkat arousal dapat berdampak pada performa motorik seorang. B. Dimensi arousal. Terhadap dua dimensi arousal, yaitu arousal fisik dan arousal mental. Arousal fisik berkaitan dengan respon fisiologis tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. 2. Arousal mental berkaitan dengan keadaan psikologis seperti motivasi, emosi, dan konsentrasi. 2. Tipe-tipe motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah keadaan internal yang memacu seseorang untuk bertindak atau melakukan suatu aktivitas. Terdapat dua tipe motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. B. Tipe-tipe motivasi. Terdapat dua tipe motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 1. Motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri seseorang karena kepuasan atau keinginan pribadi. 2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi yang berasal dari lingkungan luar seperti hadiah atau hukuman. 3. Pengaruh arousal terhadap penampilan motorik. Tingkat
arousal yang tepat dapat meningkatkan performa motorik seseorang. Namun tingkat arousal yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menurunkan performa motorik seseorang. Dua, tingkat arousal yang rendah dapat membuat seseorang kurang fokus dan tidak termotivasi untuk melakukan aktivitas. Sedangkan tingkat arousal yang terlalu tinggi dapat membuat seseorang cemas dan tidak dapat mengontrol gerakan tubuh dengan baik. Terima kasih. Baiklah, hanya sekian penampilan dari kelompok kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.